Halo teman-teman ya, kali ini aku akan membahas seputar perkuliahan. Nah, dimana khususnya kita akan membahas mengenai jalur-jalur untuk masuk perguruan tinggi di Indonesia, baik itu negeri maupun swasta. Nah, sebelumnya teman-teman, aku ingin mengucapkan nih kepada semua teman-teman yang telah lulus di tahun 2024 ini, baik itu di jalur undangan maupun jalur tes lainnya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita setelah tamat SMA, tentunya kita memiliki keinginan ya. Ada yang teman-teman dari tamatan SMA, ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi swasta gitu. Dan juga ada sebagian dari teman-teman yang ingin bekerja. Nah, semua pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Kita tahu mana yang baik dan buruknya untuk kehidupan kita dan masa depan kita di masa yang akan datang. Tapi terlepas dari itu, kita tidak bisa melawan apa yang telah ditakdirkan untuk kita. Nah, jadi teman-teman, ketika kita masuk ke perguruan tinggi, selamat aku ucapkan, karena kalian telah menjadi bagian dari generasi bangsa untuk mahasiswa. Maha artinya di atas dari siswa gitu ya. Teman-teman yang telah masuk ke fase perguruan tinggi menjadi maba, nantinya mahasiswa baru, tentu akan berusaha lebih giat lagi yang dari SMA. Antara SMA, kita sekolah di SMA dengan perguruan tinggi atau perkuliahan itu sangat-sangat jauh berbeda teman-teman. Mulai dari sistem pembelajarannya, dari metode pembelajarannya, bahkan dari segi pakaian pun kita akan berbeda. Jadi ketika teman-teman akan masuk ke perguruan tinggi ya atau perkuliahan, tentunya akan memiliki beberapa jalur nih. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa jalur untuk masuk perguruan tinggi itu terdiri dari yang pertama ada jalur undangan atau namanya SN. Nah, kalau masa aku dulu itu namanya adalah SNPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, di mana SN ini kan merupakan jalur undangan. Kalau sekarang kan namanya adalah SNBP. Nah, jadi jalur yang pertama itu adalah jalur SNPTN atau jalur SNBT. Nah, ini merupakan jalur undangan, di mana jalur undangan ini diberikan kepada siswa-siswi di seluruh SMA. Artinya adalah kalian atau siswa-siswi yang terpilih untuk mendapatkan tiket ini, mereka berhak untuk mendapatkan atau mendaftar ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan memilih jurusan yang mereka inginkan ketika mereka mempunyai tiket ini. Nah, artinya apa teman-teman? Ketika teman-teman yang menonton saat ini yang masih SMA, kalian diharapkan untuk belajar lebih gigih lagi, karena ketika kalian belajar dengan gigih, nilai kalian bagus, tidak ada yang C, tidak ada yang nilainya jelek, dan juga memiliki prestasi, otomatis kalian nanti akan mendapatkan tiket untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri tanpa tes. Ya, tanpa tes nantinya kalian cuman punya pikiran ibaratnya sudah ada tiket untuk mendaftar. Nah, tapi terlepas dari itu, mungkin nanti diseleksi lagi ya di perguruan tinggi tersebut, karena masing-masing perguruan tinggi itu dia ada kuotanya masing-masing di setiap jalurnya. Nah, jalur yang kedua adalah jalur UTBK atau jalur SBMPTN. Artinya seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri melalui tes. Kalau dulu namanya adalah UTBK, ujian tulis berbasis komputer gitu ya. Nah, di mana kalian akan masuk ke perguruan tinggi negeri, cara itu adalah melalui tes yang diberikan nantinya. Nah, teman-teman, yang perlu kalian ketahui adalah tes UTBK atau tes masuk perguruan tinggi ini tidaklah mudah. Aku bukan menakut-nakutkan, tapi tes yang diberikan ya, soal tes yang diberikan itu tingkatannya lebih luas lagi, dan itu ada yang sudah kita pelajari di SMA, itu seperti pengetahuan umum ya. Nah, dia ada tingkatan-tingkatan soalnya. Mungkin nanti akan aku bahas di lain video. Dan juga teman-teman semuanya yang ingin akan masuk perguruan tinggi lewat tes UTBK ini, kalian harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, yaitu dengan cara kalian belajar dengan sebaik mungkin jauh-jauh hari sebelum tes itu dimulai. Dan mungkin kalau bagi yang bisa les, aku ikut les gitu ya, agar apa? Agar persiapannya lebih matang ketika mengikuti tes nantinya. Karena kita untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri itu ada batas-batas skor yang harus kita tembus. Artinya semakin baik kampus yang akan kita tuju, skor yang diinginkan ketika UTBK tersebut juga semakin tinggi. Nah, dan juga jurusan yang akan kita ambil itu mereka pasang passing grade tertentu. Misalnya jurusan manajemen, jurusan ekonomi, jurusan akuntansi. Mereka memiliki passing grade tertentu, skor-skor tertentu UTBK baik untuk agar mereka lulus gitu. Misalnya untuk manajemen skornya adalah harus 500. Nah, maka teman-teman harus mendapatkan skor UTBK 500 lebih agar jebol ke jurusan yang
kalian pilih nantinya. Minimal pada kalau angkatan aku dulu UTBK itu adalah kita dikasih pilihan 3 pilihan kampus gitu. Ada pilihan pertamanya, pilihan keduanya, dan pilihan ketiganya. Nah teman-teman, aku sarankan kalau ketika kalian akan memilih perguruan tinggi dan jurusannya, kalian harus mematok passing grade-nya gitu ya. Apakah passing grade ini tinggi atau rendah? Artinya semakin tinggi maka peminatnya semakin sedikit. Kalau passing grade-nya rendah, artinya peminatnya semakin banyak gitu. Nah, jadi kalian harus mengukur kemampuan kalian masing-masing dengan tujuan kalian tidak akan mengecewakan nantinya. Dan juga kalian juga perlu untuk konsultasi kepada BK masing-masing di SMA-nya. Inilah peran BK teman-teman. Ketika teman-teman akan tamat dari SMA, sebelum tamat dari SMA ya maksudnya, maka kalian perlu berkonsultasi dengan guru BK. Apa nih jurusan yang cocok untuk saya? Apa nih jurusan yang memang mungkin nanti saya akan lulus dengan nilai UTBK yang terbaik? Ataupun ketika kalian mendapatkan SN atau jalur undangan, kalian tidak bisa ngasal pilih karena SN itu tidak 100% akan diterima. Kalian cuma mendapatkan tiket untuk mendaftar, bukan tiket untuk diterima gitu. Nah, artinya kalian mendaftar tanpa tes dan nanti kalian akan diseleksi lagi dengan semua mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar lewat SN tersebut gitu. Nah, jadi perlu kalian ketahui ketika kalian mendapatkan tiket SN atau tiket undangan, kalian perlu memperhatikan passing grade jurusan tersebut. Apakah passing grade-nya tinggi? Nah, apakah nanti yang akan mendaftar akan banyak gitu ya. Nah, kalian harus mempertimbangkan itu dengan cara bisa konsultasi dengan guru BK atau bisa searching di Google atau di lainnya gitu. Nah, jadi yang pertama ada SN, yang kedua ada jalur tes, dan yang ketiga, teman-teman, itu adalah jalur mandiri. Nah, teman-teman, kalian nggak boleh sedih ya ketika kalian memang tidak lulus di jalur SN ataupun jalur UTBK. Masih ada satu lagi kesempatan kita untuk bisa masuk ke perguruan tinggi ketika kalian benar-benar mau perkuliahan atau mau masuk kuliah gitu. Dan yang jalur ketiga ini adalah jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini memang kita mendaftar secara mandiri, artinya kita tidak masuk lewat undangan dan juga tidak lewat tes. Tetapi kita masuk lewat ibaratnya gini, kita mandiri itu adalah kita membayar UKT yang lebih tinggi teman-teman. Tetapi pada saat itu kita juga memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh kampus tersebut, seperti persyaratan berkas-berkas. Nah, juga jurusan yang dipilih itu juga akan mematok nilai kita ya. Pada saat mandiri, mendaftar mandiri yang digunakan itu adalah nilai lapor, cuma nilai lapor ya. Nanti kita akan mengirimkan berkas-berkas nilai lapor kita, nanti di scan itu dari kelas 10 sampai kelas 12 maksudnya ya. Nah, nanti teman-teman akan di scan lapor tersebut. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan pihak kampus tersebut, apakah kalian memang benar berhak lulus di jurusan tersebut di kampus tersebut melalui jalur mandiri. Ketika lulus, nah yang membedakan antara jalur mandiri dengan jalur lainnya itu adalah memang dari segi UKT. Nah, di mana teman-teman yang lulus di jalur mandiri nanti akan mendapatkan UKT yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi jangan sedih teman-teman, karena ketika kita masuk ke perguruan tinggi negeri, baik itu jalur SN, jalur tes, ataupun jalur mandiri, itu tidak ada bedanya. Semuanya sama di perkuliahan gitu. Tidak ada nih nantinya ada kelas khusus untuk SN, tidak ada kelas khusus untuk tes gitu, untuk mandiri tidak teman-teman. Kita semuanya sama, kita berhak untuk di kelas yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Bahkan dalam satu kelas itu juga ada yang lulus jalur SN, lulus jalur tes gitu, dan juga ada yang mandiri gitu. Jadi tidak ada yang membedakannya. Ya, yang membedakannya memang dari segi kita pribadi, mandiri kita gitu dalam membayar perkuliahan. Nah, jadi kalau kita yang lulus mandiri ini mungkin UKT-nya lebih tinggi dari teman-teman yang lulus lewat undangan tadi maupun tes tadi gitu. Nah, biasanya yang paling rendah itu memang di jalur tes gitu, di jalur undangan. Bagi teman-teman yang dapat SN, mungkin UKT-nya bisa 2, bisa 1 gitu. Dan juga yang lewat UTBK bisa juga di atas 1 tingkat lah di atas SN tadi, itu sekitar 3. Nah, dan kita yang mandiri ini akan mendapatkan UKT yang setingkat lebih tinggi lagi ketimbang dari UTBK tadi. Tapi ketika kalian sudah berjanji nih untuk memang benar-benar serius untuk mau kuliah, untuk menggapai mimpi dan cita-cita yang kalian wujudkan, kalian inginkan dari dulu, ketika orang tua kalian mampu untuk membiayai perkuliahan,
mendaftarlah dan nikmati perkuliahan itu dengan sebaik mungkin, karena dan tanamkan bahwa kuliah ini sangat mahal. Maka aku harus belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Oke teman-teman, dan ini for your information ya teman-teman, satu lagi yang perlu kita ketahui adalah untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, jadi teman-teman, jalur yang keempat itu adalah jalur SPAN-PTKIN. Nah, teman-teman nih, bagi teman-teman yang mungkin kita merasa bahwa dengan jalur mandiri itu biayanya sangat mahal. Benar sekali, memang biayanya sangat mahal. Tapi ada satu lagi jalur yang kita bisa masuk perguruan tinggi negeri, ini masih negeri. Nah, namanya adalah SPAN PTKIN. Nah, SPAN ini adalah jalur tes yang digunakan untuk ke Universitas Islam Negeri. Nah, itu adalah kita masuk ke kayak UIN ya, nah kayak IAIN gitu. Nah, jadi teman-teman, ada jalur yang keempat ini merupakan jalur alternatif yang memang bagus juga untuk kalian yang misalnya adalah tamatan dari pesantren ya, ataupun tamatan SMA, tidak masalah kita masuk kepada UIN. Karena kita memang dari perkuliahan itu kita memang belajar dasar kembali gitu ya. Nah, jalur SPAN PTKIN ini adalah jalur tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri Islam, yaitu seperti UIN dan IAIN. Nah, teman-teman bisa nanti ada ikut tesnya. Nah, itu juga seperti wawasan umumnya dan juga ada nanti tes-tes sedikit agama gitu. Karena aku juga pernah kemarin ikut tes SPAN itu dan juga tidak terlalu sulit ya, dan aku lulus pada saat itu. Tapi aku ngambil pilihan lain. Nah, jadi teman-teman, ini adalah jalur yang mungkin menurut aku lebih gampang untuk kita jebol atau kita lulus di SPAN PTKIN ini gitu. Nah, jadi karena di UIN ini juga banyak loh teman-teman dari jurusan-jurusan yang bagus seperti di kampus-kampus negeri lainnya gitu ya, seperti ada jurusan akuntansi, ekonomi, dan juga manajemen, dan ada juga jurusan keguruan gitu. Semuanya sama, yang membedakannya hanyalah dari segi Universitas Islam Negeri, di mana ada tambahan mata kuliah, nantinya ada mata kuliah seperti bahasa Arabnya dan juga ada mata kuliah agama tertentunya. Tapi semua jurusan itu sama dan nanti gelar kita juga tetap sama gitu ya, walaupun itu kita di Universitas Islam Negeri. Nah, jadi itulah 4 teman-teman jalur untuk kalian bisa masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama ada jalur SN, ada jalur tes atau UTBK atau SBMPTN, dan juga ada jalur mandiri dan juga jalur SPAN PTKIN. Nah, yang kelima ini mungkin juga menurut aku juga jalur untuk masuk perguruan tinggi ya, dan ini adalah masuk perguruan tinggi swasta. Biasanya ketika perguruan tinggi swasta itu biayanya lebih murah ketimbang dari perguruan tinggi negeri, teman-teman. Ada kebanyakan begitu ya. Ada kebanyakan yang memang kampus swasta ini biayanya lebih murah ketimbang dari kampus negeri. Dan memang kalau di swasta ini mungkin orang banyak berparadigma orang-orang ya, kalau swasta ini anak orang kaya gitu ya. Memang kebanyakan memang anak orang kaya untuk mendapatkan kualitas terbaik, karena kebanyakan swasta itu memang kualitasnya terbaik, teman-teman. Nah, jadi tidak ada salahnya juga kalau kalian memang ingin mendaftar di swasta dan memang biayanya itu relatif terjangkau, kalian nggak apa-apa masuk aja swasta, karena swasta itu juga memberikan kemudahan untuk mahasiswanya, apalagi ketika skripsi rata-rata swasta itu tidak menyulitkan seperti di negeri ya, tapi itu tidak semuanya, tergantung kampusnya masing-masing gitu. Jadi setiap itu ada plus minusnya ya teman-teman, tergantung bagaimana kita menjalani perkuliahan itu dengan sebaik mungkin, nanti akan diberikan kemudahan gitu. Nah, jadi teman-teman, aku cuman memberikan 5 jalur itu untuk teman-teman yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri kampus di seluruh Indonesia. Semoga kalian mendapatkan kampus terbaik dan ditempatkan di jurusan yang terbaik juga, dan memang pas sesuai dengan kemampuan dan passion kalian gitu. Artinya ketika kita memilih jurusan yang memang sesuai dengan kemampuan dan passion kita tidak akan terbebani selama perkuliahan, kita akan enjoy, kita akan menikmatinya karena kita suka dengan jurusan yang kita ambil gitu. Dan kita tidak akan merasa perkuliahan itu terasa berat, dan kita di semester atas tidak merasa salah jurusan gitu. Nah, jadi pertimbangkan lagi jurusan apa yang akan mau diambil dan apakah prospek kerja ke depannya akan lebih baik gitu, dan itu sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Jangan pernah ikut-ikutan teman-teman mengambil suatu jurusan terutama di perkuliahan, karena itu akan merugikan diri kita sendiri nantinya. Ambillah kampus dan jurusan yang memang sesuai dengan keinginan hati dan memang itu pilihan terbaik untuk
masa depan kita masing-masing. Oke teman-teman, thank you for watching dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.